Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan sigot dari lafadz ni'ma ataupun bisa. Untuk pembahasan pertama adalah ada kalanya setelah lafadz ni'ma dan bisa ini ditambah dengan ma. Dalam hal ini para ulama sepakat di mana ma ini dapat diletakkan setelah lafadz ni'ma dan juga bisa diletakkan setelahnya lafadz bisa. Sehingga manakala terletak setelahnya ni'ma, maka ini bisa dibaca dengan ni'mama atau bisa juga dibaca dengan ni'ma, di mana ma yang pertama ini diidghamkan kepada ma yang kedua. Sementara huruf ainnya di sini diberi harkat kasroh, ni'ma. Begitu juga dengan lafadz bisa, ini nanti bisa dibaca dengan bi sama. Contohnya seperti lafadz ni'ma ma yaqulu al-fadhilu. Ni'mama sebaik-baik sesuatu, yaqulu yang mengatakan al-fadhilu siapa orang yang utama. Jadi sebaik-baik perkataan adalah yang dikatakan oleh orang yang utama. Contoh yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran seperti lafadz in tubdu as-shadaqati fani'imma hiya. In jika tubdu menampakkan siapa kalian as-shadaqati kepada sodakoh-sodakoh, fani'imma maka sebaik-baik itu hiya adapun dia. Jika kalian menampakkan sedekah kalian itu adalah lebih baik. Jadi pada lafadz yang pertama terdapat lafadz ma yang terletak setelahnya ni'ma. Jadi ni'mama. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu lafadz ni'ma. Ini adalah bentuk yang lain di mana ni'ma ditambah dengan ma dan digabungkan menjadi ni'ma. Selanjutnya contoh yang bisa seperti lafadz bisa ma ish tarau bihi anfusahum. Bi sama tarau bihi anfusahum. Bi sama seburuk-buruk sesuatu. Ishtarau yang telah menjual siapa mereka bihi dengan ma anfusahum kepada diri-diri mereka. Di sini lafadz ishtarau bihi anfusahum ditakwil maknanya dengan ba'u anfusahum. Jadi bi sama ishtarau bihi anfusahum maknanya adalah bi sama ba'u anfusahum. Maknanya adalah menjual diri mereka, bukan membeli. Di sini terdapat ma yang diletakkan setelahnya lafadz bisa. Jadi kesimpulannya ulama sepakat memperbolehkan menambah lafadz ma yang terletak setelahnya lafadz ni'ma ataupun lafadz bisa. Sehingga menjadi ni'mama atau ni'imma dan juga boleh dibaca bi sama. Lalu apa status daripada ma ini? Dalam hal ini para ulama terjadi perbedaan terhadap kedudukan dan status daripada ma yang terletak setelahnya ni'ma dan bisa ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa ma ini kedudukannya sebagai tamyiz. Jadi manakala dikatakan dengan ni'ma ma ya'malu Zaidun. Ni'ma sebaik-baik sesuatu. Ma sesuatu itu ya'malu mengerjakan Zaidun siapa Zaid. Jadi fa'il daripada ni'ma ini adalah dhamir mustatir yang tersimpan, sementara ma ini adalah merupakan tamyiz bagi dhamir yang tersimpan tersebut. Ini pendapat yang pertama. Selanjutnya pendapat yang kedua bahwa kedudukan daripada ma ini adalah sebagai fa'il, di mana ma yang ada ini
adalah merupakan isim mausul. Pendapat ini adalah pendapat dari Imam Sibawayh dan juga pendapat dari Imam Ibnu Khuruf. Jadi ketika kita mengatakan ni'mama ya'malu Zaidun, ni'mama sebaik-baik ma apa sesuatu, ya'malu yang mengerjakan Zaidun siapa Zaid, bihi dengan ma, namun bihi ini boleh dibuang. Jadi ni'mama ya'malu Zaidun. Jadi untuk pendapat yang pertama, ma di sini dianggap sebagai tamyiz dan ma ini dinyatakan sebagai isim nakiro. Dan jumlah yang terletak setelahnya ini adalah merupakan sifat daripada ma. Sementara untuk pendapat yang kedua, ma ini dianggap sebagai isim mausul sehingga di sini dinyatakan sebagai isim ma'rifat. Dan jumlah yang terletak setelahnya ini adalah merupakan silah daripada ma. Ini adalah penjelasan tentang ma yang boleh terletak setelah lafadz ni'mah dan bi'sa. Selanjutnya adalah yang terkait dengan lafadz nikmah dan bi'sa, yaitu makhsus. Makhsus daripada nikmah dan bi'sa itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan makhsus di sini? Makhsus itu adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang merupakan sesuatu yang ditentukan atau yang dikhususkan dari adanya pujian ataupun celaan yang ada, di mana ciri-ciri daripada makhsus itu sendiri pantas dijadikan sebagai mubtada, sementara nikmah atau bisa serta fa'ilnya yang merupakan jumlah fi'liyah ini pantas untuk dijadikan sebagai khobarnya. Jadi di sini maksudnya ini sebagai mubtada muakhar, sementara jumlah fi'liyah daripada nikmah dan fa'ilnya itu sebagai khobar muqaddam. Jadi ketika kita mengatakan ni'ma ar-rajulu Abu Bakrin, kemudian bisa ar-rajulu Abu Jahlin. Ni'mar rajulu ialah sebaik-baik siapa orang laki-laki, Abu Bakrin adapun Abu Bakar. Bi'sar rajulu ialah seburuk-buruk siapa orang laki-laki, Abu Jahlin adapun Abu Jahal. Pada contoh yang pertama, kita perhatikan lafadz Abu Bakrin, di mana lafadz Abu Bakrin ini adalah kalimat isim yang merupakan lafadz yang ditentukan dengan pujian yang ada. Jadi ni'mar rajulu, sebaik-baik orang laki-laki. Siapa sebaik orang laki-laki itu? Abu Bakrin, Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini adalah sebaik-baik orang laki-laki. Sementara ketika contoh yang kedua, kita perhatikan lafadz Abu Jahlin. Abu Jahlin ini adalah kalimat isim yang ditentukan atau yang dikhususkan dengan sebuah celaan. Jadi Abu Bakrin dan Abu Jahlin inilah yang dimaksud dengan maksus. Kalimat isim yang ditentukan atau yang dikhususkan dengan sebuah pujian ataupun sebuah celaan. Atau bisa juga kita mengatakan ni'ma Ghulamul qaumi Zaidun. Ni'ma gulamul qaumi ialah sebaik-baik siapa pelayan kaum itu, Zaidun adapun Zaid. Lafadz Zaid ini adalah merupakan kalimat isim yang mendapatkan kekhususan dari sebuah pujian. Jadi sebaik-baik pelayan itu Zaid. Jadi lafadz Zaid ini adalah merupakan maksus daripada lafadz ni'mah. Selanjutnya, apa status dan kedudukan daripada maksus dari lafadz ni'mah dan bi'sa ini? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama nahwu. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Sibawayh.
Dan ini adalah merupakan qaul sahih atau pendapat yang dinyatakan benar, di mana target daripada makhsus ini adalah merupakan mubtada, sementara nikma atau bisa serta fa'ilnya ini adalah merupakan khobar muqaddam, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan. Jadi penjelasan yang awal itu adalah merupakan pendapat daripada Imam Sibawayh yang dinyatakan sebagai qaul sahih. Contohnya seperti tadi, yaitu ni'ma al-abdu Muhammadun, ialah sebaik-baik hamba Muhammadun, adapun Nabi Muhammad. Lafaz Muhammad ini statusnya sebagai makhsus yang kedudukannya sebagai mubtada, sementara nikma beserta fa'ilnya ini adalah merupakan khobar muqaddam. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Imam As-Sayrazi. Selanjutnya ini juga merupakan pendapat dari Imam Ali Al-Farisi dan juga pendapat dari Imam As-Sawmuri. Mereka berpendapat bahwa makhsus dari nikma dan bisa ini berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang mahdzuf, mubtada yang wajib dibuang. Jadi statusnya maksus ini sebagai khobar, sementara mubtadanya di sini wajib dibuang. Jadi ketika kita mengatakan ni'ma ar-rajulu Abu Bakrin, sebagaimana contoh yang awal, sebaik-baik orang laki-laki Abu Bakrin ialah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini adalah maksus yang kedudukannya sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi takdirannya adalah lafadz ni'mar rajulu ini kemudian ditakwil menjadi lafadz yang lain sehingga menjadi al-mamduhu Abu Bakrin. Al-mamduhu, adapun orang yang dipuji itu Abu Bakrin ialah Abu Bakar. Jadi mubtadanya itu adalah merupakan takwilan daripada lafadz ni'mar rajulu ini menjadi kalimat yang lain yang ini kedudukannya sebagai mubtada, sementara maksusnya ini adalah merupakan khobarnya. Begitu juga ketika kita mengatakan bisa ar-rajulu Abu Jahlin, seburuk-buruk orang laki-laki Abu Jahlin ialah Abu Jahal, di mana lafadz Abu Jahlin ini adalah statusnya sebagai maksus yang kedudukannya sebagai khobar, sementara mubtadanya itu wajib dibuang yang merupakan takwilan daripada lafadz bi'sar rajulu. Jadi manakala ditakdir maka takdirannya adalah al-madmumu Abu Jahlin. Al-madmumu, adapun orang yang dicela itu Abu Jahlin ialah Abu Jahal. Jadi ni'mar rajulu ditakwil menjadi lafadz al-madmumu. Ini adalah pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa maksus itu kedudukannya sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Sementara pendapat yang ketiga adalah merupakan pendapat dari Imam Ibnu Usfur. Beliau menyatakan bahwa status daripada maksus dari nikma ataupun bisa ini kedudukannya sebagai mubtada, sementara khobarnya ini wajib dibuang. Jadi ini adalah pendapat kebalikan daripada pendapat yang kedua. Jadi maksudnya di sini kedudukannya sebagai mubtada, sementara khobarnya itu wajib dibuang. Jadi ketika kita mengatakan ni'ma ar-rajulu Abu Bakrin, contoh yang tadi,
Maka lafadz Abu Bakrin di sini kedudukannya sebagai mubtada, sementara khobarnya ini adalah merupakan takwilan daripada lafadz ni'mar rajulu. Jadi takdirannya adalah Abu Bakrin al-mamduhu. Abu Bakrin, adapun Abu Bakar, al-mamduhu, ialah orang yang dipuji. Namun dalam hal ini menurut pendapat yang ketiga, khobar yang berupa takwilan daripada lafadz ni'mar rajulu itu wajib dibuang. Selanjutnya adalah apakah boleh maksus daripada lafadz ni'ma dan bisa itu dibuang? Maka apabila dalam suatu susunan sudah menyebutkan suatu lafadz di mana lafadz ini dapat mewakili makna daripada maksus, maka dalam hal ini sudah dicukupkan dengan penyebutan lafadz tersebut dan boleh untuk tidak menyebutkan maksusnya. Sebagaimana penjelasan di awal, posisi daripada maksus ini terletak setelahnya lafadz ni'ma atau bisa, dan juga setelahnya itu adalah fa'ilnya. Jadi urutannya adalah ni'ma atau bisa, selanjutnya adalah fa'ilnya, baru kemudian menyebutkan maksusnya. Dari posisi daripada maksus ini adalah terletak di akhir. Ketika terdapat lafadz di awal, yang mana penyebutan daripada lafadz ini sudah memberikan pengertian dan makna daripada maksusnya, maka keberadaan daripada lafadz maksus di sini tidak perlu disebutkan kembali. Contohnya seperti lafadz al-ilmu, ni'ma al-muqtana. Al-ilmu, adapun ilmu, ni'mal muqtana, ialah sebaik-baik sesuatu yang dicari. Penyebutan daripada lafadz al-ilmu ini sudah memberikan pengertian terhadap makna yang dimaksudkan daripada maksusnya. Jadi takdirannya adalah ni'ma al-muqtana al-ilmu, ialah sebaik-baik sesuatu yang dicari, al-ilmu adalah ilmu. Jadi lafadz al-ilmu ini sebagai maksusnya tidak perlu disebutkan, manakala sebelumnya sudah terdapat lafadz yang telah memberikan makna yang sama dengan maksusnya. Contoh yang lain yang terdapat di dalam ayat Al-Quran, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwabun. Inna, sesungguhnya kami, wajadna, telah menemukan siapa kami, hu, kepada dia, sabiron, kepada orang yang sabar, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu, sesungguhnya dia hamba yang sabar tersebut, awwabun, ialah orang yang sangat taat kepada Tuhannya. Di sini kita perhatikan lafadz ni'mal abdu, di mana terdapat lafadz ni'ma, selanjutnya adalah fa'ilnya, dan di sini tidak disebutkan maksusnya. Padahal maksud di sini adalah suatu lafadz yang wajib untuk disebutkan. Namun di sini diperbolehkan karena memang sebelumnya telah terdapat lafadz yang telah menjelaskan makna dan maksud daripada maksus dari lafadz ni'ma ini. Jadi di sini dikatakan inna wajadnahu, sesungguhnya kami telah menemukan dia. Yang dimaksud dengan dia di sini adalah Nabi Ayub, sabiron, kepada seorang yang sangat sabar, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Siapa sebaik-baik hamba ini? Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Ayub. Sehingga manakala ditampakkan maksudnya adalah ni'mal abdu Ayyubun. Lafadz Ayub yang merupakan maksus dari lafadz ni'ma ini tidak perlu disebutkan karena memang sebelumnya sudah disebutkan.
Jadi kesimpulannya, penyebutan maksus dari lafaz nikma ataupun bisa itu adalah wajib. Namun maksus itu boleh tidak disebutkan manakala sebelumnya telah terdapat lafaz yang telah menjelaskan maksud dan makna dari maksus dari lafaz nikma ataupun bisa. Demikianlah penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan lafaz nikma dan bisa. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.